cetan engkos kapan pak. Aduh. Oke, di video kali ini saya akan menguak sejarah kota Cirebon, di mana kota Cirebon ini adalah kota kelahiran dari sosok Kang Ujang Bustomi. Dan tentunya sahabat semua pun sudah tahu tentang sosok Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang Bustomi sendiri lahir di kota Cirebon pada tanggal 9 Februari 1982 dengan nama lengkap Muhammad Ujang Bustomi, dan kini beliau berusia 38 tahun. Nah, lalu seperti apa sih sejarah kota Cirebon ini? Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Cirebon adalah salah satu kota yang memiliki aneka ragam kesenian tradisional, diantaranya batik Megamendung. Batik Megamendung sendiri sudah sangat diminati oleh banyak masyarakat di kota Cirebon. Tak hanya itu juga, batik Megamendung ini menjadi salah satu karya seni yang banyak diminati oleh masyarakat dari luar kota. Menurut Sulendra Ningrat, berdasarkan naskah Babat Tanah Sunda dan Atja berdasarkan naskah cerita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon adalah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan duku kecil ini berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dengan diberi nama Carubang, atau dalam bahasa Sunda artinya campuran. Mengapa campuran? Karena di desa tersebut bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan mata pencaharian yang berbeda-beda. Pada awalnya sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai nelayan, dan semakin berkembang menjadi pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil yang berada di sepanjang pantai, serta digunakan untuk pembuatan terasi, petis, dan juga garam. Dan dari istilah air bekas pembuatan terasi tersebut, yaitu belendrang, maka dari udang rebon inilah berkembang menjadi sebutan cai rebon dalam bahasa Sunda, yang artinya air rebon, yang kemudian menjadi nama Cirebon. Dengan adanya pelabuhan yang sangat ramai dan dengan sumber daya alam yang sangat banyak dari pedalaman, maka hal ini menjadi sebuah dukungan yang berkembang menjadi kota besar yang saat ini dikenal dengan nama kota Cirebon. Kota Cirebon sendiri menjadi salah satu kota besar di Jawa Barat yang memiliki pelabuhan penting terbesar di pesisir utara Jawa, baik dalam kegiatan pelayaran maupun dalam perdagangan di Kepulauan Nusantara. Dan selain itu juga, Cirebon menjadi pusat penyebaran agama Islam di seluruh Jawa Barat dengan dua tokoh besar, yaitu Ki Gedeng Tapa dan Ki Gedeng Alang-Alang. Yang pertama, Ki Gedeng Tapa, yang juga dikenal dengan sebutan nama Ki Gedeng Jumajan Jati, adalah seorang saudagar kaya di wilayah Cirebon, tepatnya di Pelabuhan Muara Jati, kota Cirebon. Beliau pun mulai membuka hutan ilalang, dan beliau juga membangun sebuah gubuk dan sebuah tajuk atau jalagrahan pada tanggal 1 Syuro tahun 1358 dalam tahun Jawa, sahabat ya, yakni bertepatan dengan tahun 1445 Masehi. Dan yang kedua, Ki Gedeng Alang-Alang. Ki Gedeng Alang-Alang ini adalah seorang kuwu atau kepala desa Caruban yang pertama kali diangkat oleh masyarakat Caruban. Dan yang menjadi pangraksa buminya atau wakilnya adalah Raden Walang Sungsang. Raden Walang Sungsang ini adalah putra dari pasangan Prabu Siliwangi dengan Nyimas Subanglarang atau Subang Ranjang, yang tak lain Nyimas Subanglarang adalah putri dari Ki Gedeng Tapa. Setelah Ki Gedeng Alang-Alang wafat, maka Raden Walang Sungsanglah yang diangkat menjadi kuwu atau kepala desa yang kedua setelah Ki Gedeng Alang-Alang wafat. Dan Raden Walang Sungsang ini yang juga bergelar Ki Cakrabumi diberi gelar dengan sebutan nama Pangeran Cakrabuana, di mana beliau adalah keturunan dari Pajajaran, yakni putra pertama dari pasangan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istrinya yang kedua, yaitu Nyimas Subanglarang, yang tak lain adalah putri dari Ki Gedeng Tapa. Nama kecil dari Pangeran Cakrabuana adalah Raden Walang Sungsang, dan setelah remaja dikenal dengan sebutan nama Kian Santang. Pangeran Cakrabuana sendiri memiliki dua orang saudara seibu, yaitu Nyai Larasantang atau Nyi Larasantang atau Syarifah Mudaim dan Raden Sangara. Dari sejarah kota Cirebon ini, Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana memeluk agama Islam, dan itulah yang menjadi sebab mengapa Pangeran Cakrabuana tidak mendapatkan haknya sebagai putra mahkota dalam pengakuan Pajajaran.
yaitu karena Pangeran Cakrabuana beragama Islam. Loh, kok bisa ya? Padahal Pangeran Cakrabuana ini adalah anak pertama atau anak sulung dan juga laki-laki, sahabat ya. Pada saat itu, yakni abad ke-16, ajaran agama mayoritas di Pajajaran adalah Sunda Wiwitan atau agama leluhur orang Sunda, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Dan posisi Pangeran Cakrabuana akhirnya harus digantikan oleh adiknya yang bernama Prabu Surawisesa, yakni putra atau anak laki-laki dari Prabu Siliwangi dengan istrinya yang ketiga yang bernama Nyai Cantring Manikmayang atau Nyi Cantring Manikmayang. Jadi sahabat, Pangeran Cakrabuana ini tidak meneruskan kedudukan kakeknya yakni Ki Gedang Tapa, penguasa pesisir utara Jawa. Lalu Pangeran Cakrabuana memilih untuk mendirikan Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon, Jawa Barat. Dengan demikian, Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon. Dan Pangeran Cakrabuana pun melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, dan ini disebut Haji Abdullah Iman, yang kala itu menjabat sebagai Raja Cirebon pertama dari pemerintahan Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada masyarakat penduduk Cirebon. Dan pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Cakrabuana atau Raja pertama Cirebon akhirnya digantikan oleh putra dari adik Pangeran Cakrabuana sendiri, yang tak lain adalah Nyai Rara Santang atau Nyi Rara Santang, di mana Nyi Rara Santang ini melahirkan seorang putra dari hasil perkawinannya dengan Syarif Abdullah dari Mesir dan diberi nama Syarif Hidayatullah, yang kelak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu waliullah dengan sebutan nama Sunan Gunung Jati. Dan dengan demikian, Pangeran Cakrabuana adalah paman dari sosok Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini diberi gelar Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah. Pertumbuhan ajaran Islam pun semakin berkembang pesat di masa pemerintahan beliau atau di masa pemerintahan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dan kemudian Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini diyakini sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Serta beliau juga menjadi penyebar agama Islam terbesar di Jawa Barat seperti Cirebon sendiri, Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kelapa, dan juga Banten. Oke sahabat, itulah sekilas tentang sejarah kota Cirebon yang merupakan kota kelahiran dari sosok Kang Ujang Bustomi. Semoga sahabat semua juga suka dan semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Jangan lupa untuk sahabat semua untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, klik tombol like-nya dan klik juga tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya dan aktifkan notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru selanjutnya. Borel Javanes pamit, kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.